perempuan yang harus kena sanksi padahal dia korban kekerasan seksual misalnya, tapi dia kena sanksi adat yang luar biasa misalnya karena hamil tanpa perkawinan, itu dianggap meletakkan desa adat. Itu yang kencang sekarang ini kita sosialisasikan dalam kesempatan ini mungkin ya. Jadi di undang-undang kita tuh yang terbaru ini, tindak pidana kekerasan seksual, ada istilah pelecehan non fisik. Ada 9 macam bentuk kekerasan seksual yang sekarang ini ya disebarluaskan lah. Ternyata kita harus, aborsi itu termasuk tindakan kekerasan seksual. Di situ ada misi pendidikan, di situ ada anak-anak tuh lebih dipersiapkan untuk dia, misalnya kalau setelah selesai di situ dia akan dapat ruang-ruang yang lebih membuat dia tidak mengulangi lagi, kan gitu. Jadi ternyata yang memenuhi itu adalah anak-anak sebagai kurir. Wow. Kurir narkoba. Kurir, Bu? Bicara cerdas pasti ada solusi. Hidup kita hari ini, supaya kita menghormati dan menghargai dan arti penting dari yang kita injak pada hari ini adalah apapun yang kita nikmati hari ini itu adalah pinjaman dari masa depan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita atas bumi ini. Masa depan anak-anak kita atas tanggung jawab moralnya. Masa depan anak-anak kita atas pendidikannya. Dan masa depan anak-anak kita tentu atas kemajuan-kemajuan yang harusnya tercapai. 23 Juli 2025 adalah Hari Anak Nasional. Dan hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang bersama Ibu Niluh Putu Anggreni. Benar Bu ya nama? Benar sekali. Swastiastu Ibu. Ya, swastiastu. Ibu Niluh Putu Anggreni adalah seorang pengacara, betul Bu ya? Iya. Pengacara yang aktif juga di LBH Apik. Apik. Iya. Ibu tentu di LBH Apik pastinya banyak menangani yang namanya khususnya anak-anak atas kekerasan seksual Bu ya. Semakin meningkat saat Semakin meningkat Bu ya. Coba ceritakan Bu tentang Ibu di LBH, fokus kerja organisasinya, dan seberapa besar perhatian LBH Apik terhadap isu anak khususnya kekerasan seksual itu Bu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan ini bisa berbagi ya di acara podcast. Kebetulan LBH Apik, saya salah satu pendiri dari 4 kawan pengacara yang perempuan. Jadi 2009 kita bentuk LBH Apik Bali ya. Karena LBH Apik Nasional ada di Jakarta itu ada 18 cabang kita di rata-rata di provinsi ya, dari Aceh sampai Jayapura itu kita ada LBH Apik. LBH Apik Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Jadi dari sana udah terlihat bahwa memang isu yang kita tangani itu adalah isu-isu perempuan dan anak ya, lebih khususnya. Walaupun juga isu HAM itu juga kami kerjakan. Dan mungkin LBH kami, LBH Apik sedikit berbeda dengan LBH yang lain karena kita selain melakukan pembelaan, pendampingan untuk para perempuan dan anak, itu kita lebih pada advokasi perubahan hukum. Jadi kita hadir di tengah-tengah mungkin peran pemerintah untuk mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang pro perempuan anak. Jadi kita berkeliling Bali, kita advokasi dengan Dewan, DPRD, kita advokasi para pemegang kebijakan di dinas-dinas terkait untuk ini loh ada persoalan perempuan dan anak, apakah sudah ada perda
peraturan daerahnya, ada peraturan perwali misalnya, ada peraturan bupati yang lebih membuat ada perubahan hukum yang lebih adil bagi perempuan dan anak. Bahkan kita juga bergerak sekarang di isu adat ya. Kita ada majelis desa adat kan sekarang lagi rame. Kita masuk ke desa-desa adat, kita melakukan kerjasama dengan prajuru adat untuk melahirkan pararem atau putusan adat yang lebih pro perempuan dan anak. Karena biasanya kan yang mengeksekusi dalam hukum adat kita itu kan adalah laki-laki. Para bapak-bapak yang sangkep, jadi ibu-ibu pembisik aja di belakang layar gitu. Jadi kita melatih para prajuru adat kita untuk paham tentang hukum. Jadi kita biasanya kan kalau desa adat bicaranya desa dreste ya. Jadi hanya persoalan hukum adat di desa adat kan sangat otonom di situ, ada sanksinya, ada ya kekayaannya, ada aturannya. Tapi mereka banyak yang tidak tahu ada hukum nasional nih. Jadi desa mau cara, Bali mau cara, negara mau tate gitu. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi mereka paham enggak tentang hukum nasional, karena hukum adat kan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Seperti itu. Jadi LBH APIK kebetulan mewarnai untuk melatih para tokoh-tokoh adat untuk kita jadikan paralegal gitu. Paralegal adat gitu. Dan itu ternyata sangat membantu kami dalam penyelesaian persoalan hukum yang biasanya perempuan jadi korban misalnya, terus ternyata mungkin perempuan yang hamil, perempuan yang harus kena sanksi padahal dia korban kekerasan seksual misalnya, tapi dia kena saksi adat yang luar biasa misalnya karena hamil tanpa perkawinan itu dianggap meletakkan desa adat gitu. Jadi harus dikawinkan gitu. Kemudian kita juga menyamakan persepsi ketika ada perkawinan usia anak misalnya. Sekarang tinggi nih, banyak tokoh adat tidak tahu ada revisi undang-undang perkawinan misalnya. Revisi undang-undang perkawinan yang sekarang batasan minimal usia perkawinan itu adalah kan 19 tahun. Kalau dulu kan 16 dan 19. Kalau sekarang yang perempuan 19, yang laki 19. Dan ternyata faktanya banyak sekali dewasa nganten tiba-tiba naik SMP SMA hamil nih. Terpaksa harus dikawinkan. Gimana di desa adatnya memang ya harus dikawinkan Bu. Soalnya ini ngeletihin desa, harus ada suaminya ini. Nah, kalau dia misalnya korban kekerasan seksual misalnya, apakah dia harus dikawinkan dengan pelaku? Kan itu tantangannya. Harus terpaksa Pak dikawinkan. Jadi kita banyak berbicara dengan tokoh-tokoh adat juga untuk menyamakan persepsi perlindungan perempuan anaknya di mana dong gitu. Itu salah satunya ya. Jadi LBH APIK ini sejak tahun 2009 kita memang punya 12 lawyer perempuan yang menggawangi gitu. Jadi kita memang saat ini sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM BPHN Pusat bahwa kami sekarang ini ada 11 LBH yang diakreditasi di Bali, khusus Bali, yang wajib membantu masyarakat tidak mampu. Jadi kami menerima sama sekali tidak boleh berbayar. Jadi dan LBH APIK sejak dari awal ya kita sudah terakreditasi dari 2012 dan wajib membantu masyarakat tidak mampu bekerjasama dengan desa-desa terkait agar karena persyaratannya yang paling utama adalah kepala desa wajib mengeluarkan surat keterangan tidak mampu itu. Nah ternyata kalau di Denpasar kan daerah yang sangat plural ya, pendatang banyak. Mereka tidak terdata dalam DTKS data. Nah itu juga menjadi persoalan. Kami tidak berani memberikan data atau surat keterangan tidak mampu kepada warga yang belum jelas nih, hanya berdomisili misalnya. Itu tantangan kami gitu. Harus meyakinkan ini yang diakses itu bukan bantuan dana Pak, tapi bantuan hukum. Agar mereka bisa dapat keadilan dalam berproses hukum. Ketika mereka tidak mampu untuk bayar pengacara yang lumayan. Ya itu seperti itu. Itulah gerakan LBH APIK Pak. Wow. Ibu, ini tadi menarik. Itu adalah bantuan hukum. Coba Ibu sampaikan Bu, bagaimana caranya masyarakat mendapatkan
LBH atau Layanan ya, layanan layanan LBH LBH. ini dan syaratnya juga, Bu. Iya. Posisi kantor kami ada di daerah Penati, Denpasar Timur. Jadi silakan datang langsung atau kita juga punya Facebook, punya IG juga untuk kita ya memberikan banyak pemahaman edukasi juga ya, karena di bantuan maksudnya ketika kami diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, juga kita sudah melaksanakan ini kerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Bali juga yang sudah punya perda bantuan hukum, dan LBH Apik kebetulan yang jadi pelaksananya lah ke lapangan gitu. Berarti masyarakat yang mau, anggaplah ini masyarakat tidak mampu, kemana mereka pergi? Berarti lihat di Facebook, lihat di... Bisa, jadi tiba-tiba masuk ya. Kita ada ke mau pengadilan juga, Bu? Iya, kalau pengadilan maksudnya jelas. di pengadilan juga ada LBH tersebut ya, Bu ya? Yang pro bono Kalau yang itu. ya kalau di kalau di pengadilan itu biasanya gininya peradi ya, pos bakumnya. Pos bakumnya peradi yang dia langsung dia dengan. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan hukum gratis di situ. Iya. Peradi salah satu dari LBH yang terakreditasi. Oh, oke. Terus peradi. Untuk persyaratannya, Bu, apa aja persyaratan supaya masyarakat ini diterima? Yang paling pertama adalah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Di situ, Bu ya? Iya. Sama kayak bahwa berobat gratis itu. Oke, ya. Ya itu, karena minimal dia sudah ditahu sama klien dusunnya, klien kalingnya, bahwa dia memang ya termasuk tidak mampu dalam membayar pengacara gitu kan. Karena bisa aja datang ke kami bilang tidak mampu tapi ternyata datangnya bawa mobil gitu. Jadi mungkin di situ ya kita juga menganulir gini, subsidi silang sih. Kalau memang mereka kan tidak mungkin bisa mengakses. Kalau PNS kan tidak mungkin dapat surat keterangan tidak mampu ya. Tapi mungkin dia ada masalah ketika tiba-tiba dicerai atau bercerai gitu. Itu atau ada persoalan hukum. Kami ya kalau perempuan berhadapan dengan hukum, itu istilah kami, itu kita kerjasama dengan Lapas Perempuan Kerobokan untuk membantu yang memang tidak mampu mengakses lawyer. Jadi kita sering setiap Jumat kita hadir di situ untuk memerlukan konsultasi. Setiap Jumat, Bu ya? Iya, diminta sama Kalapasnya, kita kerjasama lah seperti itu. Yeah. Kemudian kalau dengan pemerintah kita biasanya MOU sih dengan kawan-kawan pemerintah yang memberikan layanan juga secara gratis, itu namanya UPTD PPA ya, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak. Nah sekarang ini isu perempuan anak itu kan selalu ini nih tambah kenceng ya, apalagi besok Hari Anak Nasional. Jadi kita mencoba menggaungkan ini mungkin dalam kesempatan ini ya, Hari Anak Nasional yang jatuhnya 23 Juli itu kita manfaatkan bahwa ini masyarakat terutama kaum bapak ini harus lebih peduli sama anak, jangan urusan kaum ibu aja ya gitu. Jadi anak-anak dengan hak anaknya, 4 hak anak kan, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian partisipasi anak juga harus didengar. Jadi kita juga banyak bekerja sama dengan forum-forum anak daerah. Jadi kan ada forum anak daerah provinsi, kabupaten, kota, ada forum anak kecamatan, ada forum anak desa. Kita coba pengaruhin karena mereka sampai masuk jadi anggota forum anak itu mereka harus sudah teruji dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi sekarang ini kan kita sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang paling baru ya 2022. Itu yang kencang sekarang ini kita sosialisasikan dalam kesempatan ini mungkin ya. Jadi di undang-undang kita tuh yang terbaru ini tindak pidana kekerasan seksual ada istilah pelecehan non fisik. Pelecehan non fisik itu apa ya? Jadi kayak verbal, bahasa-bahasa yang melecehkan, kemudian pandangan mata aja juga ketika melotot melihat. Itu mau saya tanya selanjutnya, Bu. Yang mana dikatakan kategori atas kekerasan atau diskriminatif tersebut terhadap anak dan perempuan. Hal-hal yang mana saja dikatakan seperti itu, Bu? Iya, memang kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini
Kita juga punya ada undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang di Bali ini tetap nomor 1 kasusnya. Dan penghapusan kekerasan rumah tangga. PKDRT. Itu dari 2004 itu undang-undangnya, mungkin banyak juga yang enggak tahu gitu ya. Jadi paling dengar-dengar istilah di KDRT dia gitu. Ternyata kemudian saling lapor ya di polisi. Suaminya saya kena cakar gitu, istrinya juga kena bogem gitu. Nah, itu kan kekerasan fisiknya. Tapi yang sekarang ada banyak ini adalah kekerasan psikis. Jadi visum yang diperlukan itu tidak hanya visum et repertum, Pak. Jadi visum psikiatrikumnya. Jadi ahli-ahli jiwa, psikolog dan psikiater tuh laris manis sekarang ini, karena untuk pembuktian yang ya korban KDRT, mungkin para istri yang merasa jadi korban suaminya itu biasanya harus dilengkapi dengan visum et repertum dan visum psikiatrikum ini. Jadi harus psikiater yang ini atau psikolog juga bisa. Itu yang perkembangan hukum saat ini, apalagi dengan undang-undang kekerasan seksual ini, tindak pidana kekerasan seksual. Ada 9 macam bentuk kekerasan seksual yang sekarang ini ya disebarluaskan lah. Ternyata kita harus aborsi itu termasuk tindakan kekerasan seksual. Kemudian memaksa mensterilkan istri atau membuat istri pasang KB itu juga kalau kekerasan bisa. Itu kekerasan seksual Bu ya. Jadi memasang alat kontrasepsi tanpa persetujuan. Pasti persetujuan dia Bu, kalau nggak setuju ya. Ya itu kadang-kadang ada ternyata dari kasus-kasus yang kita tanganin anak-anak dengan disabilitas mental. Kan dia tidak mampu ya mengerti dirinya, tiba-tiba kemana hamil gitu. Jadi orang tuanya mungkin atau keluarganya udahlah disteril aja atau udahlah dipasangin kontrasepsi biar aman gitu, tidak pulang-pulang hamil gitu. Itu termasuk kekerasan seksual. Ya kalau benar itu harus betul-betul kesepakatan si ya walaupun korban kan enggak tahu ya dirinya apa gitu, terus keluarganya harus dengan ada tim kesehatan seperti itu biar tidak ada pemaksaan gitu seolah-olah seperti itu. Iya. Yang pertama apa tadi Bu, kekerasan seksual itu berhubungan atas ketidakmauan. Iya, kalau yang kekerasan seksual pelecehan non fisik, pelecehan fisik ya. Kalau pelecehan fisik kan misalnya ya ngeremes-ngeremes gitu ya, atau colek-colek itu sudah pelecehan fisik gitu. Walaupun sifatnya itu delik aduan ya, delik aduan sifatnya. Tapi lumayan minimal 9 bulan penjara untuk non fisik aja loh Pak, catcalling itu misalnya kan, tapi ternyata dengan merendahkan, merecehkan dengan bahasa-bahasa verbal itu ancamannya 9 bulan penjara untuk bagi pelakunya. Sebentar Bu, biar kita paham ini, yang non fisik. Iya. Yang mana dikategorikan yang non-fisik, jadi tidak ada sentuhan, tidak ada remasan, tapi dia pandangan mata yang melecehkan misalnya. Cara membuktikan gimana? Nah itu, makanya itu termasuk delik aduan ya. Mungkin ada CCTV mungkin ya, ada saksi gitu. Bahwa ternyata dia omongannya melecehkan atau merendahkan harkat martabat perempuan itu. Itu kemarin kan ada kasusnya dengan mencari akhirnya saksi ahli bahasa seperti apa sih atau pembuktian daripada merendahkan harkat martabat perempuan itu ternyata rame itu jadi bahan pembuktian. Ketika ya ternyata ada yang mengakses bahwa saya enggak suka dilecehkan walaupun hanya dengan catcalling atau dengan cetak-cetak gitu ya, langsung saya lewat di hadapan banyak bapak-bapak atau banyak laki-laki gitu kan, biasanya nih teman dulu dan langsung itu ternyata banyak perempuan yang tidak suka diperlakukan begitu. Kalau suka ya beda lagi ya, gitu. Yang tidak suka ini ternyata diakomodir oleh undang-undang. Iya karena ada kebingungan juga Bu. Perempuan berpenampilan menarik, perempuan berpenampilan seksi, tatkala digodain dikatakan sebagai pelecehan seksual non-verbal. Karena dia dianggap seolah-olah mengundang ya untuk dilecehkan. Itu yang tanggapan banyak orang ya. Tapi pernah ada kejadian kasus seperti itu disidangkan? Iya, karena makanya sampai ada undang-undang ini kan itu ada banyak dan ketika itu perempuan dewasa itu agak lebih susah lagi ya. Kalau anak-anak kita sudah jelas punya undang-undang perlindungan anak. Jadi penekanannya yang di bawah usia 18 tahun ketika ada kasus-kasus seksual itu
beda banget gitu perspektif polisi untuk menangani kasus anak-anak. Karena trauma-trauma anak itu luar biasa dampaknya, apalagi yang korban seksual. Tapi ketika orang dewasa, sebelum ada undang-undang TPKS ini, orang dewasa biasanya kamu paling suka sama suka tuh gitu. Paling dia yang godain tuh dengan pakaiannya aja kok gitu. Bu, tapi apalagi apakah Bu, ukuran pakaian? Yang non verbal Bu, saya ingin tahu. Melihat, ngomongin yang melecehkan, memandang aja termasuk non verbal. Iya. Bicara merendahkan, apalagi Bu? Ya, bentuk-bentuk yang membuat si perempuan ini tidak nyaman ya ketika ada misalnya terus ditatapi, itu kan berarti pandangan mata ya, tidak nyentuh. Siapa dia ngelototin yang berbau sensual ini di tubuh kita, itu siapa sih yang suka gitu? Kita ngomongin pengalaman perempuan ya, yang perempuan yang ngerasain, kalau cowok-cowok mungkin beda ya, kalau dipelototin suka mungkin. Nah inilah perempuan dandan kan memang pingin dilihat. Apakah itu dikatakan? Belum tentu juga Pak. Karena mungkin dia untuk dirinya sendiri, dia merasa pede, lebih nyaman dengan pakaiannya. Karena dari pengalaman kasus-kasus itu ternyata yang tertutup pun banyak jadi korban seksual. Oke. Kan? Kalau ngomongin pakaian ya. Iya. Saya pingin tahu Bu. Oh, itulah yang dimaksudkan dengan kekerasan anak terhadap seksual itu Bu ya. Ya kalau anak lebih khusus lagi. Anak lebih khusus lagi. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, advokasi atau penyampaian advokasi terhadap undang-undang, penyampaian atau pendidikan terhadap perlindungan wanita dan anak-anak sudah disampaikan ke masyarakat melalui desa adat, undang-undangnya sudah diperbanyak. Tapi kenapa kasusnya semakin naik Bu? Iya, belum gini. Ada pertanyaan apakah kasusnya memang naik atau baru berani bersuara gitu, atau baru berani melaporkan. Karena kan fenomena gunung es ya, ternyata dari data penelitian nasional itu 1 dari 4 orang itu perempuan yang jadi korban seksual. Itu kemarin kita ngobrol sama Ibu Deputi ya, korban kekerasan. Jadi 1 dari 4 orang, jadi 1, 2, 3, 4. Ya berarti yang saat ini pasti sudah jadi korban gitu. Seperti itu. Jadi persoalannya ternyata ada peningkatan kasus kekerasan dan terutama anak-anak. Dan untuk Denpasar aja sekarang kasus kekerasan seksualnya yang meningkat ya. Karena kebetulan kita juga kan lagi banyak promosikan Sapa 129, sahabat perempuan anak 129, jadi bisa langsung diakses ke kayak call center itu aplikasi negara untuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dengan Sapa 129 ada WA Sapa 129 juga yang 081 triple 08 triple 1 gitu, 129 itu kan lebih gampang diakses. Itu yang kita promosikan untuk ketika ada merasa jadi korban kekerasan silakan mengakses layanan ini. Dan ketika kementerian mendapatkan laporan seperti itu, dia nanti akan melihat yang ngirim ini dari daerah mana ya gitu. Ternyata misalnya dari Denpasar, alamatnya Denpasar. Jadi nanti mereka akan mengembalikan kepada pemerintah kota Denpasar untuk ini tolong ditangani, tolong diselidiki kok ada pengaduan kasus seperti ini. Jadi saat ini ternyata banyak sekali yang sudah mulai mengakses layanan 129 ini dan akhirnya pemerintah kota Denpasar yang mendata dan juga melakukan tindakan-tindakan misalnya pendampingan hukum dan pemeriksaan psikologis gratis gitu, psikolognya Kota Denpasar, dan ini seluruh Bali, seluruh Indonesia ada layanan UPTD namanya, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak-anak. Kayak Denpasar ada di Taman Kota ya, di Gatot Subroto. Jadi di situ ada layanan UPTD PPA Denpasar. Kalau di provinsi di Jalan Raya Pemogan itu juga ada. Jadi itu yang tindak lanjut daripada laporan Sapa 129 ini untuk kemudian jemput bola itu ketika ada laporan. Ini di mana ya? Gitu.
gitu. Jadi minimal terdampingi, tertangani. Nah, ya syukur-syukur langsung tuntas ya. Ketika misalnya dia lebih ada persoalan di psikologisnya, dia perlu psikolog, layanan psikolog. Jadi psikolog wajib itu jemput bola, bahkan kemudian men-assessment situasi kasusnya. Dia butuh apa nih? Apakah hanya layanan psikologis atau layanan hukum? Apakah harus ke polisi? Harus didampingi seperti itu. Terutama ketika ini ada anak berhadapan dengan hukum ya. Anak berhadapan dengan hukum, kasus seksual sekarang meningkat. Tapi ternyata juga ada perkembangan fenomena di anak-anak remaja itu kok mudah sekali mengakses dirinya jadi prostitusi online saat ini. Jadi di kemarin banyak terdapat anak-anak yang di situ dan dijual sama siapa? Pacarnya sendiri yang jual lewat aplikasi online seperti itu. Jadi mudah sekali dan murah lagi. 200.000 bisa mengakses layanan anak-anak yang dijual di aplikasi. Itu yang kita sangat sayangkan, dan ketika kita coba telusuri ternyata akar masalahnya banyak fenomena perceraian. Anak-anak ini akhirnya diasuh oleh kakek nenek atau terbiarkan atau terabaikan lah gitu. Jadi tidak mungkin kasih sayang orang tua akhirnya kan terlewatkan gitu. Jadi anak-anak dengan situasi begini ini ternyata gampang sekali menjadi korban atau gampang juga jadi pelaku. Jadi nah itu Bu, korban apa pelaku itu disebutkan karena kan si anak ini yang mau. Nah si anak ini yang mau untuk mohon maaf ya masuk ke aplikasi tersebut. Peran pemerintah atas mencegah, menghentikan itu apa ada di situ Bu ya? Karena itu kan tidak susah. Karena sebenarnya pencegahan yang paling penting ya. Mungkin dengan himbauan juga lewat podcast ini bisa banyak diketahui oleh masyarakat. Ini ada undang-undangnya loh. Dan sekarang undang-undang itu mewajibkan peran pemerintah wajib turun untuk melakukan banyak sosialisasi, edukasi. Yang dimaksud pemerintah? Ya pemerintah sampai tingkat desa, dari pusat sampai desa itu sekarang gerakannya untuk peduli anak itu sangat gencar. Makanya Hari Anak ini sebenarnya harus dirayakan besar-besaran untuk lebih maksudnya lebih mengakses hak-hak anak tuh apa aja sih. Terus ketika ada persoalan anak, kepentingan terbaik anak yang harus dikuatkan, yang diutamakan. Jadi pemerintah programnya tentang anak ini Kota Denpasar ya. Kota Denpasar itu adalah capnya itu kota layak anak tingkat utama. Itu bersaing dengan Solo, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Bali, Denpasar. Kota-kotanya ya. Itu tingkat utama dan itu tesnya tiap tahun itu kan ada orang-orang pusat yang turun ya. Untuk gimana sih kalau ada kasus memang semakin banyak, tapi pemerintah turun deh. Gitu. Ketika ternyata ada kasus pemerintahnya turun, langsung dia cepat advokasi, cepat menyelamatkan si anak. Di anak ini perlu rumah aman karena dia korban seksual ayah tiri misalnya. Jadi cepat sekali ada turun, ada pendampingan, kemudian harus ada psikolog atau psikiater yang harus mendampingi cepat. Kemudian harus dia opname karena dia perlu layanan psikiaternya terganggu traumanya. Itu ketika pemerintah turun, walaupun kasus semakin banyak karena semakin tahu ternyata pemerintahnya turun loh, tidak berdiam diri seperti itu. Kategori turun Bu? Iya. Apa itu? Melalui aparatnya ini. Di UPTD PPA itu ada konselor hukum dan psikolog yang gratis diakses oleh masyarakat Kota Denpasar khususnya ya. Jadi kalau kabupaten lain banyak yang belum punya psikolog, jadi di situ terhambatnya. Kalau Denpasar, kebetulan saya juga bantu Denpasar ya di UPTD PPA. Jadi kita ada layanan hukum, adalah itu memberikan dampingan ketika ada korban kekerasan. Jadi kita dapatkan kasus misalnya dari Sapa 129 gitu ya, dari kementerian atau dari desa. Ini ada korban atau dari Dinsos, dari dinas-dinas terkait. Seperti kemarin kita dapat pengaduan dari guru BK SMP. Bu, anak kami ada yang dilecehkan bertahun-tahun oleh bapak tiri. Gitu. Terus anak ini gimana nih? Kita mau amankan di mana? Karena tidak mungkin kita biarkan dia dalam satu rumah dengan bapak tirinya yang predator itu ya. Jadi kita harus amankan. Jadi kita harus membuat koordinasi
terpadu gitu agar anak ini bisa amankan untuk kita selamatkan. Dan ya ibunya yang kaget, misalnya ibu kandungnya awalnya dia tidak melakukan pembelaan atau pembiaran gitu sama anaknya, padahal dia kan cukup tahu situasi itu, tapi kok malah membiarkan suaminya makan anaknya gitu ya. Ini kan bapak tiri ya. Itu seperti itu kita hadapi dengan ya gerak cepat ya Pak ya. Karena harus menyelamatkan anak dari situasi kekerasan seksual itu. Jadi kita memang bermitra dengan banyak organisasi. Karena kita misalnya perlu rumah aman. Ya pemerintah kota belum punya rumah aman nih Pak. Jadi kita ada NGO yang menyediakan rumah aman yang tidak boleh diketahui. Tapi kita tahu ada, karena dia ada layanan psikolognya, ada layanan-layanan yang membuat si anak itu selama di rumah aman itu tetap bisa sekolah enggak, tetap akses pendidikannya bisa enggak, atau akses psikologisnya bisa enggak terdampingi gitu. Seperti itu. Kemudian misalnya ya kita harus kerjasama dengan pihak dinas pendidikan ya. Karena anak-anak yang jadi korban kan masih sekolah misalnya. Terus anak yang jadi pelaku, kan sekarang anak berhadapan dengan hukum banyak jadi pelaku terhadap anak lainnya. Betul. Misalnya ya kasus pencurian geng motor itu juga anak berhadapan dengan hukum ya. Ketika tiba-tiba dia habis geng gitu motor terus lapar katanya, curi tabung gas untuk masak-masak misalnya gitu. Tapi curi tabung gasnya tidak satu aja Pak, satu pickup. Satu pickup itu kemarin kita dampingin ya. Jadi ternyata TKP-nya lagi di Denpasar, Gianyar dan Bangli gitu. Jadi kita harus ada beberapa anak yang kita kawal. Kenekatan anak-anak zaman sekarang itu kira-kira menurut Ibu faktornya apa ya? Di samping memang pastinya gaya hidup Bu ya. Ya seperti tadi ternyata banyak broken home, banyak yang tidak dalam pengawasan orang tua, atau ada juga orang tuanya baik-baik gitu, tapi ternyata anaknya ya berkeliaran malam-malam gitu ya, tidak diketahui, atau mungkin karena ibu bapaknya juga sibuk gitu, jadi anak-anaknya tidak terkontrol, terabaikan, sehingga ada juga soal bullying di situ ya, bullying, dan bullyingnya juga tidak main-main ya, bisa sampai menyebabkan korbannya bunuh diri gitu, karena bullyingnya ternyata mainnya ini pakai HP ya Pak ya, langsung misalnya pas pacarnya lagi bucin gitu, ayo dong kamu buka bajumu gitu, terus direkam gitu, ketika putus langsung disebarkan gitu. Itu sudah banyak kita dapatkan. Jadi teknologi ini sekarang bermain banget untuk persoalan anak-anak kita bisa jadi berhadapan dengan hukum. Mereka tidak tahu undang-undang ITE, tidak tahu undang-undang pornografi, undang-undang yang banyak sekali sebenarnya bisa mengancam ya. Tapi itulah ketika kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, jadi kita jelaskan tidak hanya sekedar dianggap sederhana mungkin ya situasi-situasi bully membuli itu bisa masuk ranah hukum dan kamu bisa jadi pelaku atau tindak pidana yang bisa akan masuk penjara anak loh deh. Penjara anak kan hanya satu di Karangasem. Gitu. Jadi kita mencoba mengajak mereka, ayo ini ada persoalan hukum menantimu kalau kamu tidak bisa memahami. Karena memang ternyata kita mungkin kurang juga, kita ingin mengajak banyak masyarakat untuk lebih aware, lebih tidak melakukan pembiaran dan sosialisasi semakin bergema gitu. Ini ada undang-undang perlindungan anak tapi banyak yang enggak tahu. Makanya semakin banyak kasus ya, padahal ini hukumannya tinggi loh. Nah, minimal 5 tahun penjara ya. Minimal kalau kasus kekerasan seksual. Bu, kalau dari pengalaman Bu ya, pelaku atas kekerasan seksual ini biasanya orang-orang baru mereka atau orang-orang terdekat Bu ya? Ya, belakangan ini orang-orang terdekat yang mendominasi. Ternyata ya karena anak kan kelompok rentan ya, kelompok rentan. Jadi kita dapatkan banyak bapak tiri, bahkan ada bapak kandung. Wow. Kemudian ada kakek, om gitu ya. Yang mungkin ya waktu kecil katanya dia tidak merasa itu sebagai bentuk kasih sayang. Tapi ketika dia sudah mulai remaja gitu, mungkin dapat pengetahuan misalnya dari guru biologi atau tentang ini ya persoalan tubuh, case pro gitu. Ternyata
kok beda ya sentuhan om saya ini gitu. Kok beda ya sentuhan bapak tiri saya ini gitu. Itu ternyata baru tersadarkan dan itu akhirnya menimbulkan trauma dan untuk berani ngomong aja itu lama sekali. Jadi layanan psikologis yang paling kami terapkan dulu kalau ada kasus seperti itu. Ya agar dia berani tidak membuka itu, membuka keberanian aja susah. Kemudian siap tidak dia seperti apa yang dia siapkan ketika itu kan sudah jelas pelanggaran hukum. Siapapun, apalagi kalau ayah tiri, orang-orang terdekat, bahkan guru, dosen juga kan sama mahasiswanya, itu ada 1/3 hukuman lah tambahan. Kalau sampai pelakunya adalah orang yang harusnya melindungi. Bu, ya. Iya, seperti itu. Jadi ya hati-hati juga nih sekarang kita kan advokasi banyak mahasiswi misalnya jadi pelecehan para dosen misalnya dosen pembimbing itu sudah ada satgas sekarang di kampus-kampus Pak. Itu kalau apalagi di anak-anak juga ada satgas, di sekolah-sekolah sekarang sudah ada satgas semua, satgas untuk pencegah dan penanganan kasus kekerasan seksual karena ternyata masuk ranah-ranah sekolah banyak. Ya hati-hati, ternyata kan seperti yang Ibu sampaikan itu orang-orang terdekat yang justru berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual tersebut, orang-orang terdekat. Bahkan dan tidak disadari ya. Iya, celakanya awalnya, kan bapak kandungnya sendiri itu kan konyol Bu ya. Benar. Tapi sekarang kan ada yang namanya cyber abuse gitu Bu ya. Atau kekerasan terhadap anak yang ya, digital secara fisik, secara digital Bu ya. Apa maksudnya dan yang mana aja disebut sebagai cyber abuse itu Bu? Iya, sekarang di Bali syukurnya udah ada direktorat sendiri ya, Polda Cybernya sudah ada dekat GOR ya, GOR. Jadi sekarang itu laris manis cyber, polisi cybernya dapat kasus. Kebetulan kita banyak nanganin, bahkan sekolah juga sudah langsung gitu ya, tiba-tiba masuk nih, wah kok ada siswa kami nih lagi berhubungan intim tersebar gitu ya. Okay. Iya, itu termasuk cyber abuse apa pornografi ya? Ya tergantung ya, kalau ada penyebaran ke medsos itu kan ada yang mana masuk undang-undang ITE, yang mana masuk pasal pornografi, yang mana masuk undang-undang TPKS itu sudah langsung ya, kalau TPKS sudah terangkum di situ ya, bahwa itu kekerasan seksual berbasis digital. Itu masuk di undang-undang TPKS. Ketika misalnya kan ada subsidiar dia lebih cocok ke pornografinya atau lebih cocok ke ITE-nya, pelanggaran ITE-nya, atau lebih memang sekaligus undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu yang langsung itu. Dan di undang-undang TPKS ini yang lebih kuat sekali, lebih mendorong polisi bergerak secara terpadu juga ketika ada laporan kasus seperti itu. Jadi dia wajib dapat pendampingan misalnya, wajib mendapatkan pemulihan, wajib mendapatkan perlindungan. Itu sudah dalam undang-undang itu sudah ditegaskan. Ketika begitu polisi masuk dapat laporan itu, jangan seperti gaya konservatif zaman lama gitu, menganggap harus dilihat korban itu ketika dia berani melaporkan itu aja sudah susah sebenarnya, karena kan menyangkut dirinya tuh ketika dia merasa disebarkan tubuhnya misalnya, atau apalagi sudah dia kena pelecehan, maksudnya ada orang-orang yang masuk, kadang-kadang kan ini anak-anak dia ada orang yang anonim gitu ya, masuk ke dalam lingkaran, misalnya punya grup istilahnya grup, ada game-game online itu anak-anak kan itu ternyata ada orang-orang dewasa yang masuk ke anak-anak kemudian yang membuat jebakan rayuan atau dengan iming-iming gitu, akhirnya tergodalah atau terus mungkin tampangnya ganteng gitu ya, langsung masuk jadi ke dunia remaja, langsung chat-chatan gitu. Agus itu kemarin kan Agus Buntung yang Lombok itu. Iya. Ya itu mungkin melalui, biarpun dia ternyata disabilitas, tapi dia ada kemampuan mensugesti korban gitu ya, sehingga memudahkan dia juga dapat korban gitu. Itu ya polisi harus betul-betul sekarang ini punya kemampuan
sekarang kan alat-alat bukti dengan dengan undang-undang TPKS-nya alat-alat bukti sudah lebih diperkuat dengan chat aja. Bisa jadi alat bukti kan gitu, ada tambahan rekaman itu sudah bisa jadi alat bukti, lebih mempermudah polisi bekerja gitu ya. Jadi bisa jadi gini. Karena anggaplah kita sekarang mendapatkan yang namanya kekerasan seksual kepada anak. Ada yang namanya kekerasan verbal dan non-verbal. Nah, tatkala kita menemukan kekerasan verbal, berarti kita melakukan namanya penanganan atau pembelaan di situ, Bu. Nah, si anak ini secara otomatis kan akan muncul di pemberitaan di mana-mana. Apakah itu disebut sebagai pelanggaran kekerasan nonverbal? Iya. Itu sebenarnya sudah lama ya, ketika ada Undang-Undang Perlindungan Anak, media itu salah satu jadi alat edukasi ya, bahan edukasi untuk jangan sampai mengunggah foto, bahkan nama atau alamat rumah atau sekolah. Itu dari dulu itu. Tidak boleh. Dulu kan media-media tertulis ya, media cetak ya. Nah sekarang yang faktanya sekarang ini kan media medsos itu sama sekali susah. Malah memunculkan yang berdarah-darah, memunculkan korban-korban secara ini vulgar. Betul. Gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Itu makanya, apa kategori kekerasan nonverbal, Bu? Makanya itu bisa jadi masuk Undang-Undang ITE, berarti pencemaran nama baik kah, atau bisa jadi banyak maksudnya kan akses kalau medsos. Konsumsi publik. Anak yang kita handle ini kan otomatis konsumsi publik yang memang. Iya, kalau kita yang sudah biasa bekerja dengan anak, itu yang paling utama kita jaga. Jangan sampai terakses publik. Itu demi masa depan anak itu sendiri, Bu ya. Jadi biarpun anak pelaku, Pak. Itu pelaku meskipun anak, pelaku, Bu ya. Kita harus menjaga itu, semua anak wajib dapat perlindungan hukum, kan perlindungan khusus anak namanya. Jadi anak korban, anak pelaku itu kita wajib lindungi karena dia masih punya masa depan yang panjang gitu. Nah, di situ, Bu, jadi maksud jangan saya sampai dirusak. Gitu. Nah, itu, Bu. Jadi anggaplah kita lawyer, Bu ya. Tantangannya kan tidak mudah. Makanya tertutup, Pak. Nah, tantangannya bukan sekedar bahwa kita memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku, akan tetapi menjaga nama baik pelaku ini saat ini, menjaga psikis pelaku ini saat ini, dan tetap menjaga masa depan pelaku ini di kemudian hari. Tidak mudah untuk melakukan yang namanya pendampingan atas kasus-kasus anak-anak. Betul, Ibu ya. Jadi kita sebenarnya berharap dengan juga teman-teman lawyer ya. Kan teman-teman lawyer sekarang banyak bersebaran di Pradi, di KAI, di organisasi-organisasi lawyer itu, kita berharap juga kerjasamanya ketika menangani soal anak gitu. Soal anak. Jadi harapan kita anak korban, anak pelaku itu semuanya sama-sama terlindungi. Jadi kita misalnya kalau LBH bisa pegang sisi korban, juga bisa pegang sisi pelaku. Di situ, Bu, semoga terlindungi. Anggaplah pura-puranya sekarang saya megang yang namanya pelaku atas kekerasan anak, dan Ibu megang atas namanya korban. Sama-sama anak, Pak? Sama-sama anak, korban. Atau ya anak aja lah anggap, Bu ya. Nah ini kan bisa nggak kami dari si pelaku ini, Bu, kalau nggak mau damai, kita akan beritakan kemana-mana. Ancamannya bukan seperti itu ya. Artinya maksud pertanyaan saya ini, apakah Ibu pernah mengalami intimidasi yang memang membuat masa depan anak ini akan menjadi semakin tidak baik? Iya. Kita kalau sudah namanya menyatakan diri peduli anak ya. Jadi anak korban, anak pelaku itu kita berikan akses secara sama. Ketika dia misalnya korban butuh layanan psikologis. Kita pelaku pun karena dia masih anak, dia berhak atas layanan psikolog. Kemudian ketika misalnya akses pendampingan hukum, akses layanan-layanan lainnya, ketika misalnya
kok dia tiba-tiba dipecat dari sekolah misalnya, padahal dia masih anak sekolah, jadi dia butuh tetap, maksudnya bisa enggak dia penangguhan penahanan misalnya, kalau misalnya kasusnya kan masih bisa dimediasi. Sekarang kan ada istilah RJ ya Pak ya, restoratif justice, atau istilah diversi untuk anak-anak berhadapan dengan hukum. Jadi kita mainkan di situ, gitu. Jadi kita sama-sama, ayo kita duduk bareng nih dengan polisi, dengan pihak-pihak terkait, pihak sekolah, pihak orang tua, korban, pelaku, untuk duduk bersama-sama. Kita di situ diversi itu bisa kita jalankan. Maksudnya ya di luar peradilan ya, jangan sampai masuk pengadilan gitu. Bahkan supaya ketika tidak terekspos dalam masa depannya. Dan RJ pun kan terus itu, kalau anak dengan anak itu sampai tingkat pengadilan pun dibuka ruang-ruang itu, RJ restoratif justice itu. Bu, jadi kalau ini Bu, ya kita, oke Bu. Kalau anak yang ini Bu, yang saat ini lagi memang bingung juga saya nih Bu. Anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, yang gitu-gitu tuh, itu gimana tuh? Iya, kalau kita tengok Pak, LPKA penjara anak di itu kan lembaga khusus pembinaan anak gitu namanya sekarang ya, bukan penjara anak gitu. Karena di situ ada tidak hanya ini, di situ ada misi pendidikan, di situ ada anak-anak tuh lebih dipersiapkan untuk dia, misalnya kalau setelah selesai di situ dia akan dapat ruang-ruang yang lebih membuat dia tidak mengulangi lagi kan gitu. Jadi ternyata yang memenuhi itu adalah anak-anak sebagai kurir, kurir narkoba. Kurir Bu. Justru kalau misalnya sebagai korban pasti direhab ya Pak ya, karena dia masih harus sekolah, harus dari rehab tuh yang terbaik untuk dia. Tapi ketika dia ternyata barang-barangnya pengedar, kurir itu sekarang kategori anak ini kan di bawah 17 tahun Bu ya. Pengedar itu kan ketika misalnya dia dideketin oleh para pengedar ini, karena hukuman anak itu kan lebih rendah nih, setengah dari orang dewasa. Jadi sering dimanfaatkan mereka sebagai kurir gitu. Ya dengan iming-iming uang 300 itu ya, misalnya kamu salam tempel apa istilahnya itu kan, langsung akhirnya ternyata sudah jadi target. Nah itu ternyata pelakunya anak itu. Udah kalau misalnya ya mungkin nilai barangnya gitu ya, enggak tahu. Di polisi kita sebenarnya tetap berharap polisi berbeda lah ketika itu anak ya. Tapi ya karena mungkin kita kemarin lihat tuh anak ya orang baik-baik, ternyata kita gali itu, kenapa sih kamu kok sampai jadi kurir gitu. Ternyata dia awalnya pemakai gitu. Ya bujuk, biasa kalau anak orang kaya itu kan dideketin nih dulu. Ternyata mungkin ditawarin dulu gratis gitu. Akhirnya sampai habisan ludes tuh uang kakeknya, karena dia korban perceraian ayah ibunya, kemudian dia tinggal sama kakeknya sangat memanjakan dia, dan dia habisin uangnya kakeknya gara-gara dia terjebak dalam pemakai itu. Ketergantungan. Padahal anaknya ganteng, ya anak orang baik gitu. Ini ya menarik, seperti Bu. Itu. Ini ada si anak, oh saya yang menyuruh untuk melakukan mengantar atau kurir. Kalau itu orang dewasa beda lagi lah. Nah, anggaplah kita Bu, kita kan dewasa yang menyuruh. Nah, seorang anak antar nih ke ibu, tiba-tiba anak ini tertangkap. Berarti hukuman ke saya 3 kali lebih yang normal. Ya harusnya saya tambah 1/3 itu ya, karena dia pelaku yang ya membuat seorang anak jadi harusnya jadi pelaku anak ya. Dan di Bali banyak Bu ya? Iya, karena selain narkoba juga seksual sih ya. Ternyata anak jadi pelaku seksual. Nah, juga. Di situ kan, nih saya mundur lagi. Oh, banyak anak yang masuk aplikasi-aplikasi untuk mendapatkan uang cepat. Aplikasi micet lah ya. Untuk gaya hidup. Untuk lifestyle. Itu kan mudah didapatkan ya Bu ya. Mudah didapatkan, mudah terdeteksi. Apakah kepolisian atau melakukan pencarian atas tersebut sehingga si anak ini tidak larut terus-terusan begitu Bu? Iya, mungkin itu juga jadi sasaran ketika ada ya pejabat-pejabat polisi misalnya yang baru menjabat langsung buat gebrakan dengan ini ya, menggerebek gitu ya situasi itu. Ternyata dapatlah anak-anak yang micet ini kan, biasanya kan di micet ya di online kan beda dengan eksekusinya di mana, di hotel mana nih, oyo
Itu Iya, iya. ya itu Ya, eksekusinya semoga beda. Ternyata ada dampak-dampaknya. jaringannya, ada kemarin kan kita dapatkan itu mulai dari satu anak yang kita dapatkan jadi mucikari lah istilahnya. Tapi dia anak gitu. Anak, Bu. Anak jadi menjual- mucikari. anak menjual temannya karena temanku ndak dapat ini nih gitu, langsung dia yang bantuin, kan gampang lewat HP ya. Jadi dia jual temennya, untuk itulah kamu berapa dapat, setengah-setengah gitu. Nah, dan ini orang tuanya udah bingung nyari karena anaknya kabur 3 hari gitu. Jadi kita dapat pengaduan, ya akhirnya telusuri, anak kita ya inilah lebih deketin psikologisnya. Kenapa sih kamu sampai kabur gitu? Ternyata ya terjebak di situ, terjebak oleh iming-iming ya. Iming-iming bahwa ya menghasilkan uang sekian. Awalnya dia hanya membantu, tapi tiba-tiba terus dia jadi korban. Dia akhirnya butuh uang juga. Jadi biar pingin, terus kamu pakai kondom. Nah, itu kita coba tanyakan karena itu kan bahaya banget karena dia ternyata kena spilis dari situasi itu. Berarti kamu tidak pakai kondom ya biar bayarnya lebih mahal gitu. Kalau yang pakai kondom 200, kalau yang tidak pakai kondom 500. Jadi dia ingin uang lebih, jadi tidak pakai kondom. Kok berani banget? Ya akhirnya jadi kita kasih layanan itu, kita koordinasikan dengan teman-teman di kesehatan ya agar dia terobati. Karena itu berbahaya itu. Uang ini perlu diketahui juga buat anak-anak kita, Bu ya. Anak-anak kita lah. Uang 500 ya kalau spilis, Bu ya. Kalau AIDS, Bu. Ya, itu kan masa depan jadi benar. Itu yang kita khawatirkan. 500.000 menjadi 500 juta pun tidak cukup untuk mengobati itu semua. Ya, cuma HIV mungkin indikasi sekarang gaya hidup remaja ini yang kita tautkan mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Di situ baru dia jadi AIDS ya. Kan baru berproses. Jadi dia tidak menjaga dirinya. Makanya ketika kita dapatkan kasus-kasus seperti itu, kita pasti kerjasama dengan teman-teman yang berikan layanan VCT, Pak. Jadi korban itu harus misalnya di PKBI kita bawakan Sarah. VCT artinya, Bu? VCT itu pemeriksaan HIV. Oh, oke. Jadi untuk tes, tapi biasanya kan belum terdeteksi gitu. 3 bulan kemudian diulang lagi nih, kira-kira baru kelihatan misalnya. Itu ya belum cukup untuk tes pertama langsung terlihat dia ini misalnya. Menunggu dulu. Ya, itu berbahayanya anak-anak muda kita nanti kalau ini terabaikan gitu. Yang mudah-mudahan ini teman-teman podcast di sini bisa lebih menyuarakan lagi ya Pak. Harus, Bu, harus bahwa masa depan kita dan masa depan bangsa ada pada anak-anak kita. Betul Bu. sekali. Kalau anak-anak kita, mohon maaf, berperilaku tidak baik, masa depan anak dan bangsa dan kita semua tidak baik. Dan ini penting, Bu, buat orang tua. Ada nggak caranya, Bu? Apa yang harus diperhatikan orang tua agar bisa mendeteksi lebih dini tanda-tanda anak mengalami yang namanya kekerasan seksual atau anak-anak yang mengalami kehidupan yang tidak baik-baik atau di luar rel itu, Bu. Ada nggak ciri-ciri anak ini, Bu, seperti apa? Iya, makanya kita sering melakukan penyuluhan sampai tingkat desa. Kemudian juga mengajak kawan-kawan di puskesmas, dokter-dokter ya, kita latih juga agar ketika mereka semua bisa berperan gitu. Puskesmas aja kadang-kadang kan menerima misalnya kecurigaan bahwa ini kok ada anak kecil 8 tahun kena GO ya. GO itu kan salah satu temannya spilis juga gitu. Tapi ini anak kecil ya, gonorrhea gitu ya, penyakit seksual. Itu pasti itu persoalan kekerasan perkelaminan gitu ya. Karena seorang anak usia 8 tahun masa sih bisa kena gitu. Jadi terus akhirnya dokter yang sudah terlatih, petugas puskesmas yang sudah terlatih itu dia akan lebih memperdalam wawancara asesmennya. Ada siapa di situ dalam keluarga itu, kan kemungkinan orang dekat ya, karena anak kecil ya. Nah, jadi ketika diperdalam sama ibunya kelihatan langsung agak shock ya, bahwa ini jelas ada kekerasan seksual pada anak ini. Jadi puskesmas pun harus juga terlatih. Kemudian jadi banyak kita LBH PIK, kenapa banyak melakukan pelatihan-pelatihan soal ini agar semakin banyak yang cepat
tanggap terhadap indikasi-indikasi perubahan anak, terutama para orang tua ya. Ketika dia tahu betul anaknya ceria misalnya, kok tiba-tiba tertutup, kok tiba-tiba berubah gitu. Jadi minimal layanan-layanan pemerintah yang psikolog gratis itu bisa terakses gitu. Karena psikolog pun kan 1 jam berapa ya gitu. Kalau di luar ya. Jadi silakan mengakses layanan pemerintah. Jadi kita kampanyekan itu, silakan itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi saat ini memang psikolog, psikiater, UPTD, PPA itu sangat banyak sekali tiba beruntun nih masuk anak-anak korban bullying, korban seksual, dan persoalan ya para orang tua juga yang kebingungan nih gimana caranya bisa lebih dekat dengan anak mereka. Karena anak sekarang kan udah asik dengan HP ya. Jadi orang tua nomor 3 lah gitu. Jadi dengan HP-nya yang nomor 1. Anak udah punya dunianya dan mencari hiburan begitu mudahnya. Betul sekali. Dan begitu menyenangkan dan begitu asiknya, Bu. Padahal di situ ada jebakan-jebakan yang memang membuat anak ini menuju ke hal-hal yang memang di luar rel kebaikan. Jadi tugasnya ayah ibu sekarang memang agak berat ya. Jadi jangan melakukan pembiaran ya. Karena kadang-kadang ini yang disinilah bingung. Seninya Bu ya. Jangan melakukan pembiaran. Anak harus terus diperhatikan. Tapi tatkala anak diperhatikan, tapi jangan diawasi, dimanjakan gitu. Dijaga, cerewet bener sih mah. Iya. Jadi bener beda cara berarti ya. Dunia apa? Gen set itu. Ibu, saya pingin dengar dari Ibu nih. Apa pesan Ibu nih? Ini kan bagi saya ini adalah apa ya? Sangat berbahaya yang Ibu ceritakan ini. Kondisi ini Bu ya. Sangat berbahaya. Ini masa depan kita ada di mereka, Bu. Dan sangat berbahaya untuk masa depannya mereka juga ini. Sangat berbahaya sekali. Bahkan banyak yang tidak berani melapor, banyak yang tidak berani menyampaikan, dan pasti banyak sekali yang tidak berani terbuka atas hal ini. Nah, pesan Ibu nih kepada masyarakat agar lebih peka dan berani bersuara dalam melindungi Bu anak-anak dari kekerasan seksual ini, Bu. Apa yang harus disampaikan, Bu? Kita menyadari bahwa kan di situ hak anak tuh bentuk partisipasi ya. Suara anak semakin kita harus dengarkan gitu. Jadi suara anak ini yang sekarang kita angkat melalui forum-forum anak itu. Jadi di desa-desa itu kita sekarang ya advokasi agar semua desa ayo dong buat forum anak, karena teman sebaya itu biasanya lebih dipercaya ya sama dunia anak-anak itu, teman-temannya. Mereka tidak percaya lagi orang tua nih. Orang tua itu maunya kepo aja tapi tidak ngerti persoalan mereka. Jadi mereka butuh teman-teman sebaya tapi yang mampu memberikan mereka juga edukasi ya. Jadi di forum anak desa itu kan kita harapkan semua anak-anak itu sudah paham tentang bagaimana ya cara mereka mengajak anak-anak lainnya untuk. Tapi kalau anak kota nggak mau ke desa, Bu. Anak-anak yang sekolah yang di kota jarang sekali mereka mau ke desa. Jadi di desanya masing-masing. Jadi di desanya masing-masing kita gini. Sekarang ada gerakan aktivis-aktivis desa itu harus peduli anak. Gitu. Jadi tokoh-tokoh desanya harus peduli anak, dan anggaran kebijakan desa kan ada dana desa tuh. Dana desa itu harus ada peruntukan untuk perlindungan anak. Jadi apakah dia buat lomba yang stop kekerasan, penyuluhan-penyuluhan, terus mengajak anak-anak yang untuk terlibat agar aktif di situ untuk. Jadi misalnya Hari Anak Nasional itu banyak desa-desa membuat lomba-lomba nih. Sama dengan misalnya kalau bulan Bung Karno, bulan Februari itu kan bulan Bakso Bali gitu ya. Kan banyak tuh desa-desa bergerak gitu. Jadi di situ kita ntar lagi Agustus mohon ya. Berarti langsung ke kemerdekaan. Kalau Juli itu Hari Anak. Jadi Juli ini banyak yang buat lomba-lomba lah untuk memperingati Hari Anak. Jadi kita sengaja menekankan ayo dong anggaran dana desa itu dipakai, dimanfaatkan untuk itu. Biar anak-anak lebih terbangkitkan motivasinya untuk mereka bersuara, dan orang tua juga lebih nyadar, lebih aware terhadap anak-anak mereka gitu, saling mendukung jadinya gitu. Jadi biar tidak hanya buat acara PKK yang mungkin tidak malah bersentuhan dengan anak gitu. Ada satu lagi Bu, usulan saya Bu,
di samping memang anaknya, ini mohon maaf Bu, peran orang tua juga sebaiknya diberikan pengetahuan atas bagaimana mendidik anak yang memang ramah. Ilmu parenting itu sekarang lagi dibutuhkan. Betul, itu maksud kita Bu. Jadi apakah Ibu ada harapan Bu untuk Bali yang lebih aman dan ramah terhadap anak-anak? Apa harapannya Bu? Ya, para orang tua memang harus, sekarang kan akses digital tuh luar biasa ya. Kan gampang diklik gitu kan. Gampang dicari apa sih sebenarnya hak anak itu. Terus kemudian ilmu parenting tuh banyak banget itu. Sekarang itu masuk ke nyerbu ya. Jadi psikolog-psikolog melewat online aja itu sudah bisa diakses gitu sebenarnya. Dan orang-orang tua muda itu sekarang pegangannya itu ya. Gimana sih gitu. Tapi kadang ini malah sering bertentangan dengan ini nih, para mertua misalnya, malah kakek nenek itu. Kan beda zaman gitu. Tapi ternyata kita juga perlu nih untuk kita kan di Bali nih, ada adat Bali. Kita juga ingin mengajak, maksudnya anak-anak muda gitu diwarnai, mereka tahu nih, mereka kekuatannya itu hukum adat di Bali itu luar biasa loh. Biar tidak tergerus dengan globalisasi ya. Sekarang kan mainnya itu sudah betul-betul kan mall gitu, sudah diserbu gitu. Kemudian kayaknya meniru anime gini Jepang, pakaian Jepang yang gitu-gitu tuh sudah membuat anak-anak kita itu dah akses agar gaya hidup itu terpenuhi ternyata membutuhkan uang gitu ya, modal. Terus orang tuanya yang tidak punya itu sering kebingungan kan. Nah, di sini Bu, saya mau tanya satu hal lagi Bu. Akar permasalahan dari semua itu adalah lifestyle atau kebutuhan hidup. Pertanyaan saya Bu, lebih kepada lingkungan yang menjadikan anak itu seperti itu, apa kepada peran orang tua ini? Ya, pengasuhan orang tua itu ada yang ya mungkin pengasuhan model demokratis yang mendengar suara anak, ada pengasuhan otoriter, bisa juga ada pengasuhan permisif, pembiaran. Jadi yang mana yang sebenarnya perlu disadari oleh para orang tua untuk melakukan pengasuhan yang model mana yang baik ya. Kemudian mungkin lebih mendekatkan nilai-nilai budaya kita, pendekatan kita sama ya persoalan ini ya, ketuhanan yang begitu, agama. Itu minimal kan orang tua harus jadi panutan ya. Kan ketika panutannya ada, contohnya ada, kayaknya orang tua anak-anak itu enggak perlu lah kemana-mana cari panutan. Makanya orang tua yang jadi figur untuk bisa dipanuti, untuk contoh anak-anak itu yang paling penting. Terutama panutan yang baik ya. Itu mungkin kuncinya. Karena hanya sekedar ngomelin gitu, tapi ternyata tidak bisa jadi contoh yang baik bagi anaknya, itu kan akhirnya tidak didengar gitu. Oke, semua orang tua mau anaknya punya masa depan. Semua orang tua mau anaknya sukses. Semua orang tua mau anaknya memiliki hidup yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Akan tetapi apakah semua orang tua mau memperhatikan, bekerja keras, dan menambah pengetahuan akan bagaimana caranya mendidik anak yang baik dan benar? Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Iya. Terima kasih Ibu. Iya.